Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah nabi yang mulia. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dan ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf memiliki adik kandung bernama Bunyamin dan 10 kakak dari ibu yang berbeda. Saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun, ibu kandungnya yaitu Ibu Rahil wafat. Kondisi tersebut membuat Nabi Yakub menjadi sangat dekat dengan Nabi Yusuf. Kedekatan tersebut kemudian membuat saudara tirinya merasa cemburu, hingga mereka pun mulai tidak menyukai Nabi Yusuf alaihi salam. Terlebih wajah Nabi Yusuf alaihi salam jauh lebih tampan dibandingkan 10 saudara yang lainnya. Pada suatu malam, Nabi Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan rembulan bersujud kepadanya. Lalu Yusuf pun menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Nabi Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh syaitan untuk mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya, yaitu Nabi Yakub, mempunyai firasat bahwa kelak Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Lalu pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Kemudian Nabi Yakub berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya dan mengajak Yusuf menuju hutan. Setibanya di hutan, saudara-saudara tiri dari Nabi Yusuf justru berencana untuk membunuh Yusuf. Namun salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf,
tetapi cukup membuangnya ke dalam sumur. Yusuf pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir untuk mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan oleh serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran oleh darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk ini. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku dapat memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika saudagar menurunkan timbanya, Nabi Yusuf pun berpegangan pada timba tersebut dan ikut tertarik ke atas. Saudagar tersebut terkejut. "Oh, lihatlah, ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Yusuf pun dibawa ke pasar oleh para saudagar tersebut. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa negeri itu. Sang penguasa pun memberikan amanah pada Zulaikha istrinya untuk memperlakukan Yusuf dengan baik sebagai keluarga. Waktu terus berjalan, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan kepribadian yang sangat baik, sehingga dia disenangi oleh banyak orang. Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Namun ketampanan tersebut menjadi ujian baginya. Beliau banyak diperbincangkan oleh kaum wanita. Khawatir menimbulkan fitnah, akhirnya Nabi Yusuf memohon pada Al-Aziz, sang penguasa negeri, untuk memenjarakan dirinya. Al-Aziz pun mengabulkan permintaan Nabi Yusuf. Beliau dipenjara demi kebaikan dirinya dan kebaikan umat. Selama di penjara, Nabi Yusuf selalu berdakwah dan mengajak pada kebaikan dan mentauhidkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni penjara yang lainnya. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk ke istana dengan membawa minuman untuk Al-Aziz dan tamunya. Sang pelayan pun menyampaikan bahwa ia mengenal seorang yang mampu menjelaskan mimpi raja. "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Utuslah aku kepadanya." Yusuf pun menjelaskan kepada raja tentang mimpi tersebut. Kemudian Yusuf memberikan nasihat, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun yang menjadi masa-masa sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan yang sebelumnya kalian simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup deras dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja pun mengangkat Yusuf menjadi pejabat negeri urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan hingga datanglah masa sulit sebagaimana yang ditafsirkan oleh Yusuf alaihissalam dari mimpi sang raja.
Namun sebagai orang yang mengetahui akan datangnya paceklik, Yusuf dan kerajaan sudah menyediakan gudang makanan di kerajaan sebagai cadangan makanan di masa paceklik. Orang-orang pun mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun mendatangi gudang makanan kerajaan. Tampak di antara mereka ada saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf sama sekali. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf pun menghampiri mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. "Kenapa saudara kalian yang kecil bernama Bunyamin itu tidak kalian ajak ke sini? Besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuannya dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu, sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf akan terulang kembali. Namun, karena persoalan pangan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut mereka. Ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, kini sudah tua dan kehilangan penglihatannya karena sering bersedih menangisi nasib dari Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan bersama Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkan kepadanya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberikanku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkanlah mereka pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan bahwa telah terjadi pencurian piala dan mereka pun mencegat semua kafilah yang datang. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal menemukan piala itu ada di dalam karung milik Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa membawa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih setelah mendengar kejadian tersebut. Beliau kemudian berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa." Nabi Yakub melepas kepergian anak-anaknya dengan penuh harap. Mereka pun kembali ke istana untuk bertemu dengan Yusuf, tuan besar yang tidak mereka kenali bahwa ternyata sesungguhnya dia adalah Yusuf. Mereka pun menceritakan kondisi mereka serta memohon agar Bunyamin dikembalikan kepada mereka. Yusuf kemudian berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan pada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang mereka buang ke sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka pun mengakui kesalahan mereka dan memohon maaf kepada Yusuf atas perbuatan mereka di masa lalu. Nabi Yusuf pun memaafkan mereka dan berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian menyerahkan jubahnya supaya diusapkan ke wajah Yakub ayahnya. Yusuf meminta supaya ayahnya segera diajak ke istana.
Sebelum anak-anak Nabi Yakub sampai ke rumah, Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup." Maka benarlah, ketika anak-anaknya tiba, jubah Yusuf pun diusapkan ke wajah Nabi Yakub dan muncullah kegembiraan di hatinya. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Nabi Yakub pun kembali pulih. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut keluarganya dengan sukacita. Nabi Yusuf pun langsung memeluk ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga diminta oleh Yusuf untuk tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Terlihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Itulah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia akhlaknya. Beliau adalah nabi dengan wajah yang sangat tampan, namun beliau memiliki kekuatan untuk selalu menjaga dirinya dari fitnah-fitnah dunia. Beliau mengajarkan kita semua untuk selalu bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri di jalan Allah agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang Allah murkai, menyayangi orang tua, dan memaafkan orang yang telah menyakiti kita, agar kita tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun. Selalu memaafkan siapapun yang sengaja atau tanpa sengaja menyakiti kita. Menasehati orang yang bersalah dengan baik, dengan hikmah, dengan penuh sopan santun dan kasih sayang. Ya, itulah pembelajaran pada hari ini anak-anak, kisah tentang Nabi Yusuf, seorang nabi yang merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ibu tidak berikan tugas untuk kalian semua pada hari ini. Semangat ya anak-anak. Pada pekan depan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Ilmunya pun diberikan manfaat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.